Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 21040751241 dari kelas BC 213, program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, pembahasan utama kali ini adalah tentang hakikat IPS sebagai program pendidikan. Setelah itu, saya akan lanjut membahas mengenai pengertian IPS, tujuan IPS, fungsi IPS, dan sejarah lahirnya IPS di Indonesia. Nah, langsung saja saya akan mulai dari pembahasan utama, yaitu hakikat IPS sebagai program pendidikan. Pengetahuan yang melekat pada diri seseorang termasuk yang melekat pada diri kita masing-masing dapat dirangkum sebagai ilmu pengetahuan sosial. Nah, kelahiran kita manusia yang kemudian diikuti oleh hubungan, pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya yang dialami dalam kehidupan di masyarakat serta bermasyarakat telah membentuk pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Dengan perkataan lain, dalam diri tiap orang tidak terkecuali dengan kadar yang berbeda, baik kuantitatif maupun kualitatif, telah terbina pengetahuan sosial. Pengetahuan dan ilmu sangat membantu kita manusia memanfaatkan sumber daya bagi kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, pengetahuan dan ilmu mengembangkan teknologi yang membantu kita meningkatkan kesejahteraan. Keterkaitan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini melahirkan ungkapan IPTEK sebagai singkatan dari pengetahuan dan teknologi. Nah, kita amati dan hayati mengapa di masyarakat itu terjadi keutuhan serta kemantapan kehidupan. Keadaan demikian itu tidak dapat dilepaskan karena adanya norma, nilai, dan kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Kehidupan yang paling inti dan mendasar. Nah, mengapa ada keutuhan serta kemantapan dalam keluarga? Hal tersebut terjadi karena kehidupan itu berpijak pada norma tertentu, nilai yang menjadi pegangan, serta adanya kepemimpinan yang dikendalikan oleh sang ayah atau suami sebagai kepala keluarga. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian IPS. IPS mengintegrasikan kajian tentang ilmu-ilmu sosial dengan humaniora. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sosial atau IPS tidak lain adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari kehidupan sosial yang dikajinya mengintegrasikan ke bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Melalui pendidikan IPS, anak didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketerampilan dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah pengertian, kita beralih ke tujuan. Tujuan IPS. IPS bertujuan membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, proses mengajar dan membelajarkannya tidak hanya terbatas pada aspek-aspek pengetahuan atau kognitif dan keterampilan atau psikomotor saja, melainkan meliputi juga aspek akhlak atau afektif dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan ini. Selanjutnya, fungsi IPS. Fungsi IPS sebagai pendidikan bukan hanya semata-mata membekali anak didik dengan pengetahuan yang membebani mereka, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan sosial yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya pendidikan IPS ini juga berfungsi mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Keterampilan sosial yaitu keterampilan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan hidup
bermasyarakat, seperti bekerja sama, bergotong royong, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan berpikir, kecekatan, dan kecepatan memanfaatkan pikiran, cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat. Nah, jadi secara singkat dapat dikemukakan bahwa fungsi IPS sebagai pendidikan yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna, keterampilan sosial dan intelektual dalam membina perhatian serta kepedulian sosial sebagai SDM Indonesia yang bertanggung jawab merealisasikan tujuan nasional. Pembahasan terakhir yaitu mengenai sejarah lahirnya IPS di Indonesia. Nah, IPS merupakan terjemahan dari studi sosial atau social studies yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915, setelah Perang Dunia Pertama. Nah, para ahli pendidikan di Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara sendiri-sendiri dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain tidak akan mampu membekali para subjek didik untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, diintroduksikan social studies yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan. Nah, kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak-banyak diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Bahkan istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah terjemahan dari apa yang dinamakan social studies dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969 yaitu oleh Ibu Prof. Dr. Andus Soeparti Napakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Pada tahun 1971 IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Nah, pada tahun 1972 diadakan pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum PPSP pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, dan SMU. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun 1976. Nah, jadi ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Itu saja pembahasan mengenai materi IPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.